Assalamualaikum Sobat Tani. Hari ini 21 Oktober 2021, kita bakalan merendam benih padi. Ini kali ini kita untuk lahan sendiri yang kita garap cuma setengah hektar. Nah, seperti biasa ini kita rambang dulu, kita pilih bagian benih padi yang kopong atau malai padi yang kosong. Nah, kebetulan kali ini kita bakalan ngerendam dengan step yang sama, tapi ikutin terus rinciannya. Nanti kita bakalan bikin step by stepnya untuk mengingat bagi teman-teman yang udah lupa ataupun buat sahabat yang belum tahu step-stepnya. Nah, itu di depan tuh hamparan lapangan tanah desa, karena kemarin kurang maksimal penggunaannya, pemanfaatannya, jadi sebagian kita tanami padi. Kita izin dulu sama pihak desanya, mau diberikan izin, namun tidak boleh untuk dibajak. Sobat Tani, proses rambang udah selesai. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pelarutan garam krosok ataupun yang sering disebut garam non yodium. Nah, ini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh profesor kita, tujuannya untuk menetralisir si benih padi dari jenis penurunan gen hama, penurunan gen kekerdilan, kemudian apabila ada bakteri-bakteri yang tidak diinginkan, dengan tujuan ini garam tersebut dapat menetralisir si benih padi tadi. Kalau untuk takarannya sih, untuk satu ember besar itu tadi takarannya kurang lebih sekitar 4 sendok. Ini karena tadi saya bawanya agak banyak, jadi ya nggak apa-apa, masukin aja semua daripada nanti garamnya basi. Campur sama garam dapur bahaya juga nanti sobat. Kita aduk terus sampai larut, nanti baru kita tambahkan air untuk perendaman. Ini perendaman pertama menggunakan garam, kita butuh waktu sekitar setengah jam, 30 menit. Kemudian nanti kita ganti lagi airnya dengan air yang sama dan kita rendam selama 1 jam untuk tahap perendaman yang kedua. Nah, ikuti terus, jangan sampai putus. Sobat Tani, ini udah waktunya kita untuk perlakuan selanjutnya. Setelah tadi sebelumnya benih padi 2 kali kita rendam dengan larutan air garam krosok. Larutan yang pertama kita rendamkan selama kurang lebih setengah jam. Kemudian untuk larutan yang kedua, sebelum larutan yang kedua, air yang sudah, bibit yang sudah kita rendam tadi selama setengah jam, kita keringkan, kita buang airnya seperti itu. Kemudian setelah dibuang airnya, kita larutkan kembali garam krosok tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam ember untuk merendam bibit padi. Untuk yang kedua, yaitu waktunya selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, kita buang kembali airnya
yang seperti kita ulangi langkah yang pertama, kita buang, kita keringkan, kemudian kita ganti dengan ini dia. Ini salah satu jenis kopi yang selama ini masih kami rahasiakan. Ini dia salah satu bumbu rahasianya. Nah, ini masih dalam rahasia negara ini, sobat, belum bisa kami publikasikan apa sih sebenarnya si kopi ini, kandungan dalamnya itu apa aja, kok masih dirahasiakan. Sebenarnya nggak ada yang istimewa, hanya saja apabila kami paparkan apa sebenarnya isi kopi ini, kami takutnya nanti mengecewakan, karena kami sendiri belum tahu hasil maksimalnya seperti apa. Jadi untuk sementara masih kita rahasiakan. Nanti setelah hasilnya kita tahu, barulah kita publish. Oke teman-teman, ini untuk takarannya sebenarnya untuk takaran rincinya yaitu per 50 liter air itu kurang lebih 20 ml, karena kita nggak ada pengukur, kemudian kita masih dalam tahap eksperimen pembelajaran, jadi kita masih ini aja, masih main tebak jinggo aja. Nah, sudah dituangkan, kemudian kita masukkan ke dalam ember ini, kita larutkan, kita campurkan agar si kopi ini merata dengan air, sehingga air untuk merendam bibit padi pun tercampur rata dengan si kopi ini. Nanti setelah ini setelah pemberian air kopi ini kita diamkan selama kurang lebih 12 jam atau 1 hari 1 malam bisa juga. Ini tujuannya agar si cairan kopi itu dapat benar-benar meresap ke dalam benih padinya. Nah, nanti setelah ini sudah kita penuhi airnya, kita tutup embernya dengan rapat. Nah, untuk ketinggian air perendaman ini kurang lebih 3 ruas jari ya sobat. Ini masih 2 ruas, masih kurang airnya. Kita ratakan dulu. Nah, sobat tani, setelah direndam semalaman, ini kita buang airnya, kita keringkan, untuk kemudian kita masukkan ke dalam karung agar menyaring, agar si airnya dapat turun, dapat habis. Kemudian nanti kita tutup menggunakan penutup. Kebetulan ini adanya spanduk, jadi kita pakai spanduk aja, nanti lebih bagus. Pakai terpal juga bisa untuk lebih maksimal. Benih padinya tadi udah kita tutup rapat,
Ini tinggal kita menunggu untuk proses tumbuhnya kecambah. Ini besok pagi baru kita cek lagi apakah sudah keluar kecambahnya atau belum. Ini sekitar jam 7 pagi, berarti besok jam 7 pagi lagi kita cek. Cek kurang lebih 24 jam ya. Kalau belum keluar juga kecambahnya, kita lanjutkan penutupan sampai nunggu akhirnya keluar kecambah, baru bisa kita semai. Ya, sekian dulu, ikuti terus, jangan sampai putus.